Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Kamsir dengan NIM 0568100015 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas proses lahirnya dasar negara kita, yaitu Pancasila. Mulai dari sidang BPUPK, lahirnya Piagam Jakarta, hingga pengesahan oleh PPKI. Dari sinilah lahir nilai-nilai luhur yang masih relevan untuk kita, generasi muda hingga hari ini. Pada bulan Mei 1945, Jepang membentuk BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tujuannya adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang saat itulah mulai dijanjikan oleh Jepang. Sidang pertama BPUPK diadakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Disinilah pada tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang bersejarah tentang dasar negara. Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan 5 prinsip yang ia sebut Pancasila: kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan. Pidato ini menjadi tonggak awal lahirnya Pancasila yang kita kenal sekarang. Namun, rumusan dasar negara tidak berhenti di sana. Setelah sidang itu, dibentuk Panitia 9 yang beranggotakan tokoh-tokoh dari berbagai golongan nasionalisme dan religius. Hasil kerja mereka melahirkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini menjadi kompromi antara berbagai pandangan, menunjukkan bahwa bangsa kita udah terbiasa dengan semangat musyawarah untuk mufakat. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang. Dalam sidang inilah Piagam Jakarta disempurnakan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan penting terjadi pada sila pertama agar bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia yang majemuk. Peristiwa ini menandai kelahiran Pancasila sebagai dasar negara yang sah. Pancasila menjadi perekat bangsa, menegaskan bahwa Indonesia berdiri di atas semua golongan, agama, dan suku. Dari seluruh proses tersebut, kita bisa melihat nilai-nilai Pancasila hidup nyata dalam tindakan para pendiri bangsa, yaitu ketuhanan yang Maha Esa ketika mereka menempatkan nilai keagamaan sebagai fondasi moral. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ketika perdebatan dilakukan dengan penuh hormat tanpa kekerasan. Yang ketiga, persatuan Indonesia karena mereka berjuang menyatukan perbedaan demi kepentingan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan melalui musyawarah panjang yang menghasilkan kesepakatan bersama. Yang kelima, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sebagai cita-cita akhir dari kemerdekaan yang diperjuangkan. Nilai-nilai itu tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga jiwa bangsa Indonesia. Bagi saya pribadi, peristiwa lahirnya Pancasila mengajarkan bahwa persatuan tidak mungkin terwujud tanpa toleransi dan dialog. Para pendiri bangsa telah menunjukkan bahwa perbedaan bukan ancaman tetapi kekuatan. Sebagai generasi muda, kita perlu meneladani semangat itu dengan saling menghargai di media sosial, menghormati pendapat orang lain, dan bekerja sama untuk kemajuan bangsa. Nilai-nilai Pancasila yang masih sangat relevan di era modern ini menjadi pedoman agar kita tidak mudah terpecah oleh perbedaan dan tetap jiwa nasionalis, toleran, dan beradab. Sekian dari saya yang bisa saya simpulkan dari sejarah lahirnya Pancasila. Kita belajar arti persatuan dan kebersamaan. Nilai-nilai itu tetap hidup di setiap langkah kita sebagai generasi muda.
Mari kita terus menjaga semangat gotong royong dan toleransi, karena dengan Pancasila Indonesia akan selalu kuat dan bersatu. Sekian dari saya, Muhammad Ihsan Gambir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.